Nabi tidak suka al-mutasyaddiqin, al-muta'ammiqin, orang yang selalu mendalam membahas sesuatu yang bila dibahas tak berguna, bila dibahas tidak berguna. Sekarang antum masalah azab kubur, cukup antum beriman bahwa azab kubur ada, nikmat kubur ada. Dari mana? Karena yang maha mengetahui yang gaib memberitahukan melalui Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau antum teliti, komparasikan ini dan itu, dan akhirnya lahirlah keraguan terhadap itu. Akhirnya antum beriman atau tidak beriman jadinya? Tidak beriman jadinya. Awalnya Nabi SAW setiap akhir salatnya minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Taib, yang anehnya antum percaya ada azab jahannam? Percaya. Ada enggak fitnah hidup dan mati? Ada. Ada fitnah masih dajjal? Ada. Kenapa fitnah kubur tidak percaya? Dalilnya sama. Berarti antum yang tidak menggunakan akal. Contoh akal yang salah guna tadi, yang mungkin sering antum dengar juga dari saya. Ada seorang dosen atau seorang profesor dengan menggunakan logikanya, kenapa iblis berani menantang Allah SWT? Karena dia dihukum terlaknat masuk neraka. Oh, dia bilang karena dia tidak takut masuk api. Sebab secara logika api bertemu api, ya sahabat, tidak takut. Subhanallah. Ini akal, menurut saya akal sehat atau akal sakit ini? Ini akal sakit. Akal sakit. Iblis tahu dia bahwa dia takut, makanya dia kumpulkan kawan sebanyak-banyak biar dia mengadai azab sendiri. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Untung di situ ada yang berakal sehat. Dia bilang, Prof, saya nak tanya. Ya, silakan. Tadi Prof bilang secara teori iblis tak takut masuk neraka. Makanya dia menentang Allah SWT. Sekarang maksudnya apakah kita juga terbuat dari tanah? Lalu kita tidak takut masuk kubur karena tanah kubur dari tanah juga. Nah, sehingga nanti tidak perlu takut untuk bersiap untuk itu. Bagaimana? Manusia terbuat dari apa, Prof? Ya dari tanah. Batu bata dari apa? Juga dari tanah. Boleh tidak saya lempar kepala profesor dengan batu bata? Fabuhital ladzi fasaq. Ini dia patah lidah dibuat profesor. Ada lagi contoh lain yang menggunakan akal ketika tidak menta'zim kitabullah. Ketika orang-orang Amerika dan Inggris waktu itu di Irak menginjak-injak masuk ke dalam masjid, meminjak Al-Quran dengan sepatu mereka, orang demo seluruh dunia. Ya, artinya orang menuntut ya dan mengecam perbuatan ini. Ada seorang doktor tamatan barat pula, kita belajar ilmu Islam pada orang kafir. Ini tidak masuk kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Antum nak belajar mancing sama tukang besi aja tidak percaya antum. Masa belajar iman pada orang yang tidak beriman? Tapi ini yang terjadi. Ketika dia pulang, dia ajarkan ke mahasiswa. Biasanya korbannya mahasiswa baru yang belum ini. Pas pula keadaan waktu itu orang sedang ribut seluruh dunia mengecam perbuatan tentara Inggris dan Amerika tersebut. Sang profesor, Masya Allah, dia dengan bangga mengatakan, umat Islam itu ternyata masih lebay. Al-Quran yang asli itu di Lauhul Mahfuz. Sedangkan ini makhluk. Ini bahayanya perkataan Al-Quran dikatakan makhluk itu kaum muslimin pasti penghormatan dan ta'zimnya sangat-sangat kurang dan minim. Apa sebab? Ini hanya kertas, produksi Indakiat atau RAPP katanya. Nah, sedangkan hakikat Al-Quran itu ada di Lauhul Mahfuz. Ini hanya media. Lalu diinjak-injak, kenapa ribut? Yang aslinya kan ada di asli sana. Nah, kan tidak Al-Quran yang diinjak, tapi medianya, kertas. Kertas dari Igalaga Lodging mungkin, tidak tahu gitu kan. Semoga tidak. Jadi kaum muslimin semoga tidak. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah. Ada seorang yang juga diantara yang banyak yang tidak menggunakan akal sehat. Ada juga satu. Maju ke depan, maju ke meja sang dokter, ambil bisa boleh saya pinjam diktatnya Pak Dokter? Silakan.
Lalu diktat itu dibaca bolak-balik. Nih bagus sekali ini diktat. Iya, ini saya siapkan 5 tahun. Bahan pengalaman ngajar saya 5 tahun. Baik. Lalu diludahinnya. Kemudian diempaskan ke lantai, diinjak-injak. Marah enggak Pak Dokter? Marah saya. Kenapa marah? Karena sudah... Kan ini media. Ini cuma media. Kan jangan marah Pak Dokter katanya. Dia mau mukul anak itu, dia bilang jangan marah. Apa sebab? Yang ilmu Pak Dokter kan di otak Pak Dokter. Nah. Sama tadi, Al-Quran yang asli ada di Lauhul Mahfuz. Ini hanya media. Kalau saya injak-injak kepala Bapak, bolehlah Bapak marah. Tapi ini kertas, kenapa Bapak marah? Oh, ternyata yang lebay Pak dosen. Bukan umat Islam yang lebay. Pak dosen yang diajar menggunakan akal yang tidak sehat sehingga lebay. Berarti Bapak yang perlu dicerahkan. Harus ada pencerahan. Ternyata keliru. Babat TV Sunnah, belajar agama baru.